sebelum memulai tuh itu nya kan yang kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, di kesempatan kali ini kita khusus untuk menjelaskan tentang komunikasi interpersonal, yang dimana pengertiannya adalah penyampai pesan dan pengirim pesan harus bertatap muka dalam menyampaikan pesan tersebut. Seperti yang sudah kita lihat di awal tadi. Gimana sih ciri-ciri komunikasi interpersonal yang baik? Yang pertama itu adanya rasa saling percaya, di mana komunikator dan komunikan harus menumbuhkan rasa saling percaya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Terus yang kedua adanya berempati. Masing-masing pihak bersedia untuk menjaga perasaannya satu sama lain. Nah, yang tiganya ini ada dukungan. Komunikasi interpersonal yang efektif menampakkan kedua pihak yang saling mendukung satu sama lain. Nah, yang terakhir ini adanya aura positif. Komunikasi interpersonal yang efektif dari rasa positif akan merasakan nyaman antara satu dengan yang lainnya. Rasa nyaman yang positif ini terlihat dari ekspresi wajah dari komunikator maupun komunikan. Nah, sekarang kita bahas persepsi interpersonal yuk. Dalam komunikasi interpersonal ada namanya persepsi. Nah, persepsi adalah proses pemaknaan seorang individu sehingga individu tersebut dapat memahami dan mengerti apa yang ia lihat dan ia rasakan. Nah, nggak hanya itu, persepsi juga sebuah proses kesadaran akan suatu kejadian atau suatu objek nih. Nah, persepsi dibagi dua faktor, ada situasional dan personal. Sekarang kita bahas situasional dulu yuk. Faktor situasional adalah faktor atau petunjuk yang dapat seorang individu amati dan individu rasakan langsung. Ada petunjuk verbal dan non-verbal. Sekarang yang pertama kita bahas verbal dulu ya. Suatu kalimat atau rangkaian kata dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap seseorang nih. Kata pertama yang kita dengar dan kata pertama yang kita pahami dari orang lain dapat mempengaruhi persepsi kita. Contohnya kayak misalkan kalau dua orang berbicara nih, lagi ngobrol, lalu salah satu di antara membicarakan orang lain. Misalkan dia berbicara kalau orang itu buruk, orang itu jarang mandi, atau orang itu pemalas. Kita bisa berpikir kalau orang itu sebenarnya hidupnya nggak lurus nih atau berantakan seperti itu. Itu namanya primary effect. Nah, lalu ada central organizing trait nih, dimana ketika kata-kata tertentu yang dapat mengarahkan kita pada suatu persepsi. Misalkan seperti ini, anak itu adalah anak yang tidak pernah membangkang dan selalu bertutur kata lembut. Nah, kita pasti persepsi kita mengarah pada anak itu adalah anak yang baik karena sifat-sifat yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, yang kedua ada petunjuk non-verbal nih. Jarak kita terhadap seseorang dapat menunjukkan kedekatan dan tingkat keakraban kita. Lalu petunjuk non-verbal yang lainnya ada petunjuk kinesik, yaitu persepsi yang terbentuk dari gerakan yang ditunjukkan seseorang. Seperti misalkan kalau kita membusukkan dada, tandanya sombong, atau ketika kita tidak suka pembicaraan kita dengan orang lain, kita secara tidak langsung menyentuh telinga, seperti itu. Lalu ada intonasi kita juga dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain nih. Misalkan orang lain tersebut bicara terlalu keras atau terlalu tinggi, kita pasti akan membentuk suatu persepsi kalau orang itu marah, seperti itu. Nah, itu disebut persepsi paralinguistik. Ekspresi wajah dan tampilan kita seperti kayak tampilan wajah, tampilan style itu juga dapat menunjukkan bahwa pembentukan persepsi yang salah atau yang benar, seperti itu. Lalu di sini ada persepsi faktor personal. Yang pertama itu pengalaman. Nah, pengalaman itu mempengaruhi proses pemaknaan dalam pembentukan persepsi. Lalu ada tekanan emosional dan stres. Nah, jika seseorang tidak bisa menghandle dirinya itu dengan baik, maka dia itu akan menghadapi tekanan tersebut, maka ia akan mengalami kendala dalam melaksanakan komunikasi tersebut. Lalu yang ketiga itu ada kepribadian. Nah, yang pertama itu ada proyeksi. Dia itu mengeksternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak sadar. Yang pertama itu kecenderungan berperilaku kontradiktif. Nah, contohnya itu misalkan seseorang ingin pintar tapi dia itu nggak mau belajar, atau misalkan kita itu mau sehat tapi kita tidak berolahraga. Nah, yang lalu ada leniency effect. Nah, ini tuh orang yang tenang, ramah, cenderung memberikan penilaian positif pada orang lain. Nah, kita itu
contohnya kita mau nyeritain seseorang sama teman kita. Nah, kita ngasih tahu misalkan orang itu baik atau misalkan orang itu ramah. Terus selalu ada kepribadian otoriter. Ini menilai seseorang dalam kategori sempit. Terus memproyeksikan kelemahan dirinya pada orang lain. Contohnya itu kita nyeritain kelemahan kita pada orang lain, atau kita menilai seseorang itu benar-benar langsung jelek-jelek kayak gitu. Iya, dalam berkomunikasi adanya pesan yang ingin disampaikan dari pembicara kepada pendengar. Tetapi terkadang pesan ini tidak tersampaikan sesuai dengan apa yang dimaksud. Itu karena biasanya adanya hambatan di dalam berkomunikasi tersebut. Hambatan-hambatan ini salah tiganya yaitu pengaruh status, perbedaan budaya, dan juga kegagalan dalam media komunikasi. Halo? Halo Nip? Halo? Nip? Halo?